Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang evaluasi dan penilaian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota yang ada di dalam kelompok ini. Yang pertama, ada Chandra Zofan Azafira. Yang kedua, ada saya sendiri, yaitu Patricia Ivanka Oktaviani. Yang ketiga, ada Safirinus Aso. Yang keempat, ada Devania Putri Widodo. Masuk ke latar belakang. Evaluasi dan penilaian merupakan komponen fundamental dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu proses pembelajaran serta menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pendidik dan pemangku kebijakan. Di era digital, kedua proses ini berkembang secara signifikan melalui pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis data yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta relevansi dengan tantangan global pada saat ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang evaluasi dan penilaian, diharapkan guru dan institusi pendidikan mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, kita masuk apa saja pokok pembahasan yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama adalah bagaimana cara membedakan evaluasi dan penilaian dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, ada peran evaluasi dalam proses desain pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan evaluasi pembelajaran yang efektif. Membedakan evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian merupakan konsep yang seringkali tumpang tindih dalam praktik pendidikan. Namun, keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam tujuan, cakupan, dan aplikasi. Penilaian atau assessment lebih bersifat diagnostik dan formatif, sedangkan evaluasi atau evaluation lebih komprehensif dan bersifat sumatif atau holistik. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap mengenai perbedaan keduanya berdasarkan literatur terkini. Yang pertama adalah penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk mengukur pencapaian siswa terhadap standar atau tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih luas dan sistematis untuk menilai efektivitas keseluruhan program, kurikulum, atau metode pembelajaran. Selanjutnya ada tabel perbedaan utama, yaitu fokus. Penilaian individu siswa atau kelompok kecil mengevaluasi dengan sistem atau progres pembelajaran secara keseluruhan. Lalu untuk tujuan, penilaian mengukur pencapaian dan memberikan umpan balik untuk perbaikan individu. Evaluasinya menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak untuk perbaikan sistematis. Lalu untuk cakupan, penilaian terbatas pada hasil belajar spesifik melalui evaluasi meliputi proses, konteks, dan implikasi jangka panjang. Lalu untuk metode, penilaiannya pada tes, tugas, observasi, survei siswa. Lalu mengevaluasinya sebagai analisis data kuantitatif atau kualitatif, wawancara, studi kasus, analisis program. Lalu untuk waktu pelaksanaan, pada penilaian terbatas pada hasil belajar spesifik, melalui evaluasi meliputi proses, konteks, dan implikasi jangka panjang. Lalu pengguna penilaian, guru, siswa, dan orang tua untuk pengembangan pribadi. Mengevaluasi dengan administrator, pembuat kebijakan, dan peneliti untuk perubahan institusional. Lalu pada implikasi penilaian, mendorong pembelajaran adaptif dan personalisasi. Mengevaluasi dengan mendukung akuntabilitas dan inovasi dalam desain pembelajaran. Lalu, apa sih peran evaluasi dalam proses desain pembelajaran? Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Evaluasinya membantu mengidentifikasi aspek yang berhasil dan yang perlu diperbaiki dalam desain pembelajaran. Yang kedua, pengukuran efektivitas. Dengan evaluasi, pendidik dapat menilai apakah tujuan pembelajaran tercapai dan apakah metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Lalu yang ketiga, dukungan pengambilan keputusan. Data dari evaluasi digunakan untuk merevisi desain, seperti menyesuaikan materi dengan teknologi baru atau kebutuhan inklusi. Lalu yang terakhir ada peningkatan kualitas, seperti evaluasi mengkontribusi pada pembelajaran berbasis bukti, memastikan bahwa desain pembelajaran tidak statis tetapi terus berkembang. Selanjutnya, mengembangkan evaluasi pembelajaran. Apa sih langkah-langkah utama dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran? Sebelum kita masuk ke proses evaluasi, kita harus menentukan dulu tujuannya apa. Jadi, evaluasi itu nggak bisa asal dilakukan, tapi harus jelas mau menilai apa. Misalnya, apakah kita mau mengukur efektivitas kurikulum atau mau lihat dampak penggunaan teknologi di kelas. Nah, setelah tujuannya jelas, baru kita tentukan kriteria. Kriteria ini penting supaya kita tahu ukuran atau standar apa yang dipakai buat menilai hasil pembelajaran. Setelah tahu tujuannya apa, langkah selanjutnya adalah milih metode dan instrumennya. Biasanya kita pakai metode campuran atau mix match. Jadi, ada metode kuantitatif kayak survei, tes, atau analisis data. Ada juga metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Gabungan dua metode ini biasanya bikin hasil evaluasi lebih lengkap dan akurat. Kalau metodenya sudah siap, kita mulai masuk ke pengumpulan data. Data ini bisa kita ambil dari banyak sumber, bukan cuma siswa, tapi juga guru, admin sekolah, atau bahkan data sekunder seperti hasil tes nasional. Semakin lengkap sumber datanya, biasanya hasil evaluasinya makin bagus. Setelah data terkumpul, tahap yang paling penting adalah analisis. Biasanya kita pakai teknik statistik, misalnya regresi kalau ingin lihat pengaruh sesuatu atau analisis tematik kalau datanya kualitatif. Dari analisis ini, kita bisa lihat pola, misalnya hubungan antara metode mengajar tertentu dengan hasil belajar siswa. Dari sini juga kita bisa identifikasi masalah atau temuan-temuan penting lainnya. Kalau analisisnya sudah selesai, hasilnya harus dilaporkan dengan jelas. Laporan ini sebaiknya berisi rekomendasi praktis, misalnya saran perbaikan materi atau pelatihan guru. Dan yang paling penting, hasil evaluasi ini harus dibagikan ke pihak yang berkepentingan, supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Evaluasi itu percuma kalau kesimpulannya nggak dipakai untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kesimpulannya, evaluasi dan penilaian merupakan komponen penting dalam desain pembelajaran. Penilaian fokus pada pengukuran individu, sedangkan evaluasi melibatkan analisis holistik untuk perbaikan sistematik. Peran evaluasi dalam desain pembelajaran mencakup identifikasi kekurangan, pengukuran efektivitas, dan dukungan pengambilan keputusan. Pengembangan evaluasi yang baik memerlukan pendekatan terstruktur untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan adaptif. Terima kasih sudah menyimak presentasi kelompok 7. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.